Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yakni menganalisis patung Nusantara. Di sini saya sebagai moderator. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Azika Najwa Ahmad Zain. Saya dari absen 6. Saya Brina Kamani, absen 9. Saya Irwan Firandum, absen 14. Saya Muhammad Farisa, absen 22. Saya Muhammad Irfan Al-Farisi dari absen 23. Saya Muhammad Nur Sasono, absen dari absen 24. Nah, selanjutnya langsung saja kita akan menuju ke materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Rifki. Rifki, dipersilakan. Ya, jadi materi patung kita yang pertama yaitu Dewa Ruci. Atau Dewa Ruci sendiri merupakan dewa kecil yang pernah dijumpai oleh Raden Bima dalam perjalanan mencari air kehidupan. Perangkat patung ini sendiri yaitu Iwayan Inten yang berasal dari Bali. Patung ini berlokasi di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Fungsi dari patung ini sebagai patung simbolis juga patung dekorasi untuk keindahan kota. Aliran simbolisme menggambarkan kegagalan Bima. Bahan dari patung ini berupa beton dan menggunakan cat untuk warna patung lebih indah. Alat-alat yang diperlukan meliputi palu, alat pahat, cetakan, dan amplas. Patung ini menggunakan teknik bahan dan teknik merakit. Patung Dewa Ruci mulai dibangun pada tahun 1996. Patung ini dibuat untuk menggambarkan kegagalan Bima dengan ukuran sekitar 2,3 meter. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan lanjut pada materi 2 yang akan dibawakan oleh Irfan. Patung yang kedua adalah patung catur muka. Patung ini terkenal karena memiliki 4 wajah yang menghadap ke 4 arah mata angin. Maka simbolik yang dalam patung tersebut adalah keempat wajah yang menghadap ke 4 arah mata angin tersebut melambangkan kesadaran dan kebijakan. Patung ini juga melambangkan persepsi yang luas dan pemahaman yang cukup mendalam. Perancang dari patung ini seorang pematung terkenal bernama Gusti Nyaman Lepat, berasal dari desa Ubud. Lokasi dari patung tersebut yaitu di persimpangan Jalan Gajah Mada, Surapati, Udayana, dan veteran di depan kantor wali kota Denpasar. Fungsi dari patung tersebut adalah memiliki fungsi simbolik dan murni. Keberadaan patung catur muka ini memiliki nilai estetika senyawa yang tinggi. Aliran patung ini melambangkan alam semesta dan kesucian. Bahan yang digunakan untuk membuat patung ini adalah merupakan batu pilihan menggunakan batu granit. Alat yang digunakan untuk membuat patung ini seperti palu, alat bahan, cetakan, dan amplas. Dan teknik yang digunakan dalam pembuatan catur ini adalah menggunakan teknik pahat. Penjelasan lain dari patung catur muka ini adalah patung catur muka dibuat pada tahun 1973 yang memiliki ketinggian 9 meter. 4 wajah pada patung tersebut merupakan simbolik dari kekuasaan Tuhan. Ya, saya cukup segini, cukup sekian dari
kembalikan kepada moderator. Selanjutnya pada pemateri 3 akan dipersilakan kepada Alvin. Patung selanjutnya yaitu Jayan Daru. Monumen Jayan Daru ini termasuk monumen dan salah satu lambang langsung dari kitab kota Sidoarjo. Ada cerita di sebalik kisah ini. Monumen ini menggambarkan kehidupan masyarakat dahulu bahwa kehidupan masyarakat Sidoarjo yang beraktivitas sebagai petani dan nelayan. Lambang monumen ini pada zaman dahulu masih bergambarkan 9 patung manusia nelayan dan petani, bahkan dengan bentuk patung manusia yang sangat sempurna. Selanjutnya, perancang monumen ini dibuat oleh seniman asal Bali bernama Iwayan Pinten. Lokasinya berada di Kabupaten Sidoarjo, Jalan Jenggolo 21, Sidokumpul, Sidoarjo. Fungsi dari patung ini sendiri yaitu berfungsi sebagai patung monumen dan patung simbolis. Aliran pada patung ini berkesan hidup dan nyaris seperti nyata atau realistis. Bahan pembuatan patung ini yaitu tanah liat, batu, beton, besi, ganja. Sedangkan alatnya yang digunakan ada palu, gergaji, alat pahat atau tata, kusir, dan amplas. Teknik yang digunakan yaitu teknik pahat. Penjelasan lainnya terdapat monumen Jayan Daru berdiri pada tanggal 29 Mei tahun 2015 yang memiliki tinggi 23 meter dan lebar 75,8 meter. Desain monumen ini mewakili ikon Sidoarjo yang udan dan badai. Terima kasih. Lalu kita akan sambung dengan pemateri 4 yang akan dibawakan oleh Eka. Di sini saya akan menjelaskan tentang patung Yesus Memberkati. Patung Yesus Memberkati merupakan monumen yang menampilkan patung Yesus yang menjulang tinggi di atas bukit dan menawarkan pemandangan panorama kota Manado serta Samudra Pasifik yang menakjubkan. Monumen ini melambangkan iman dan kepercayaan yang kuat serta menjadi simbol bagi umat Katolik di wilayah tersebut. Perancang patung ini adalah Ciputra. Lokasi berada di kawasan perumahan Citraland, Minangkabau 1, Melayang, Manado. Fungsi patung ini yaitu sebagai simbolis, dibangun sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Aliran simbolisme yaitu bukti nyata iman dan keindahan yang mengungkap. Bahan dari patung ini terbuat dari 25 ton serat, logam, dan 35 ton baja. Alat yang digunakan berupa palu, cetakan, ampas, dan tata. Teknik yang dibuat adalah teknik cat. Penjelasan lain, patung Yesus Memberkati ini diresmikan pada tanggal 2 November 2007. Patung ini berdiri di atas penampang berukuran 20 meter dan patungnya sendiri berukuran 30 meter. Sekian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Nah, untuk materi yang terakhir akan dibawakan oleh Nur yang materinya adalah jelas. Saya akan menjelaskan patung pertama kami yaitu Jalan Sifat Jaya Mane. Jalan Sifat Jaya Mane atau Jalan Jaya Mane itu mengingatkan kita akan kisah nenek moyang kita yang seorang perawat. Monumen ini dibangun sebagai bentuk penghormatan terhadap nenek moyang kita karena konstruksi bangunannya yang unik dan megah. Bangunan ini dianggap memiliki daya tarik bagi publik. Perancang dari patung Jalan Sifat Jaya Mane itu dirancang oleh Nyoman Wasa. Lokasi dari patung ini
sebagai patung monumen. Patung Jalaswita Jayamani dibuat dari kerangka baja dan ditutupi dengan tembaga. Alat yang digunakan dalam pembuatan patung ini seperti alat pengangkatan, kayak palu, cetakan, kata, dan amplas. Teknik yang digunakan untuk membuat patung ini adalah teknik cor. Lalu penjelasan tambahan. Monumen Jalaswita Jayamani dibangun tahun 1990 dan diresmikan pada tanggal 5 Desember tahun 1994 yang memiliki ketinggian 51 meter, sedangkan bangunan yang menopangnya menjadi museum dengan ketinggian 29 meter. Ini adalah jelas dari patung Jalaswita Jayamani. Terima kasih. Penjelasan dari saya sekian. Nah, dengan berakhirnya presentasi dari kami telah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman, dan di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang ke-1 adalah kenapa patung representatif dikatakan sebagai patung realistis? Dari pertanyaan dari Ani. Yang pertama adalah karena patung tersebut dibuat dengan meniru apa yang ada dalam kehidupan nyata atau bentuk secara alamiah, bukan dari proses pengawal atau imajinasi. Pertanyaan kedua merupakan pertanyaan dari Novi. Patung Yesus memberkati dikatakan terjadi teknik cor, tetapi alatnya adalah alat pahat, palu, dan tam. Bisa dijelaskan maksudnya bagaimana? Jadi teknik cor adalah suatu teknik yang digunakan untuk membuat patung dengan cara dicetak terlebih dahulu. Contoh bahannya adalah logam, timah, emas, dan lain-lain. Berkaitan dengan alat, jadi seharusnya ada teknik untuk pembuatan patungnya, yaitu cor dan pahat. Saya ingin menambahkan, jadi di patung Yesus memberkati ini ada alat, yaitu cetakan. Jadi teknik cor ini termasuk ke dalam teknik pembuatan patung Yesus dan juga teknik pahat. Untuk pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan dari